Teman-teman sewot semuanya dimanapun berada, semoga Allah memberikan keberkahan buat kalian semuanya. Berita paling viral hari ini adalah informasi soal Presiden Turki Erdogan ya. Presiden Turki Erdogan gitu, itu kemarin walkout katanya saat Presiden Prabowo berpidato di KTT D8. Kemudian disusul beberapa delegasi dari negara-negara lain yang turut keluar atau walkout gitu dari forum internasional tersebut. Kemudian teman-teman, Erdogan walkout saat Presiden Prabowo Subianto serukan pembelaan kepada Palestina. Beliau membela Palestina dan menyerukan perdamaian dunia di segenap utusan negara-negara sahabat dan negara-negara lain yang hadir pada acara KTT D8 kemarin gitu. Nah, pembelaan terhadap Palestina dan juga Presiden Prabowo menyerukan agar jangan percaya dengan Barat. Bahkan saat keluar, Erdogan sengaja menyenggol kursi Presiden Prabowo Subianto yang masih sedang berpidato. Ya begitu kira-kira, dan buat kalian yang masih mengeluh-elukan Erdogan gitu, boleh dong lihat video berikut ini di mana pada saat itu Presiden Prabowo Subianto disenggol, beneran disenggol kursinya. Ada apa gitu? Apakah karena membela Palestina dan warga Gaza yang terus dibombardir secara sadis oleh Israel hingga hari ini sejak beberapa ratus hari dan beberapa tahun, puluhan tahun lah gitu ya. Oke, kita cek and recheck alur ceritanya bareng-bareng biar nggak salah paham. Apakah benar Erdogan walkout bersama utusan negara-negara lain hanya karena Presiden Prabowo Subianto membela Palestina dengan gagah berani? Oke, kita lihat ini dia berikut ini buat teman-teman semuanya. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya kalau mau ya pilihannya itu ya tadi pilih pengalaman di luar negeri, satu ilustrasi. Ya udahlah, pejabat-pejabat hakim dan ada beberapa negara ya yang kemudian berani memecat pada saat satu hari 30 pejabat polisi, 30.000 pejabat polisi dipecat. Beres. Ada yang menyewa hakim dari luar negeri, hakimnya diberhentikan dulu, nah, kayak gitu. Selama setahun negara ini menyewa hakim dari Amerika, dari Belanda, dari Inggris, itu bantu nih jadi hakim dulu, sesudah itu kembali normal. Atau itu tadi ilustrasi, atau diampuni misalnya model Cina digabung dengan model Afrika. Kamu ampuni sehari ini tanggal 1 Agustus, tapi tanggal 2 Agustus kamu diduga korupsi lagi, hukum mati. Misalnya, nah itu kalau mau gagah begitu gitu. Tapi kalau memaafkan diam-diam itu bukan negara tuh namanya. Kalau memaafkan diam-diam itu organisasi pengajian kali ya, takmir masjid gitulah. Kalau negara kok maafkan diam-diam tuh gimana caranya gitu. Lalu hukum itu untuk apa gitu? Gitu aja. Prof, tadi Prof Mahfud bilang bahwa kalau misalkan ini terjadi akan menimbulkan sebuah kompleksitas dan juga merombak aturan. Aturan mana saja yang diterabas, yang ditabrak kalau misalkan ini betul jadi policy? Ya minimal undang-undang tindak pidana korupsi. Yang kedua undang-undang KPK. Yang ketiga undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian dan sebagainya kan. Itu banyak kan ya Prof ya yang ditabrak berarti? Iya, harus dibukakan pintu agar kamu bisa memaafkan. Sekarang kejaksaan, kepolisian, KPK itu kan wajib. Iya kan? Wajib memburu korupsi, sesuatu obligasi, sesuatu kewajiban.
untuk melakukan tindakan-tindakan. Menurut saya terlalu jauh kita frustasi menganggap persoalan sangat rumit kalau pilihannya lalu terlalu pendek mengatakan naikkan pajak. Nah, apakah tidak ada cara lain? Pasti ada cara lain, tetapi pemerintah ini kan malas untuk nyari sumber-sumber yang lain, apalagi sumber yang bisa membuat efisiensi, tapi dengan akibat dana-dana strategis itu dihilangkan tuh. Kan bisa dihitung, ada siapa kemarin ada teman yang menghitung itu bahwa ya bisa dapat juga 70 atau 100 triliun dengan cara mengefisienkan sistem penarikan pajak itu sendiri, atau dengan memangkas beberapa bidang yang sebetulnya bisa dihemat. Kan semua itu ada pilihan. Tetapi memang cara yang paling enak ya udah pukul rata aja tuh, naikin PPN. Jadi pemerintah yang tidak kreatif sebetulnya tuh. Dan kita tahu banyak pemerintah yang bahkan di masa lalu yang bangkrut atau digulingkan hanya karena tidak paham suara penderitaan rakyat. Nah, sebetulnya usaha-usaha untuk membackup pemerintahan Prabowo itu tersedia, karena ini justru masih ada bulan madunya tuh, sehingga orang merasa oke, mungkin ada kesempatan bagi Pak Prabowo setelah bulan madu menghitung kembali kebutuhan negara dan merapikan kabinetnya itu supaya pemborosan tidak banyak. Kan orang juga mulai berpikir bahwa loh, itu pajaknya itu dipakai untuk membiayai kabinet yang besar, yang 100 orang itu. Kan itu juga pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh kabinet kan. Jadi Ibu Sri Mulyani harusnya juga menghitung hal-hal yang di luar variabel-variabel yang biasa ditetapkan untuk menaikkan PPN. Kan itu intinya itu. Jadi apa yang sedang terjadi hari ini itu penanda bahwa rakyat mengambil sikap kritis terhadap pemerintah itu. Entah dia pemerintahan Jokowi, pemerintahan Prabowo, tetapi bukan itu intinya. Intinya rakyat tidak bisa bayar pajak. Dan kesulitan itu harusnya jadi poin utama untuk membayangkan penundaan atau bahkan pembatalan PPN itu kan. Dan orang mulai memberi perbandingan tuh, ya di sini di sekitar Asia itu ya pajak Singapura mungkin 7%, di tempat lain 9-10% tuh, di bawah 10% semua tuh. Kan itu orang juga mulai menganggap kan mereka juga bisa tuh dengan dalam kapasitas yang setara dengan Indonesia tuh, bahwa hal-hal di negara-negara barat mungkin ya karena tax rasionya itu sudah sangat bagus, sehingga pajak itu juga bisa diturunkan tuh dalam perbandingan antara tax ratio dan PPN-nya. Tetapi itu kan ya matematik aja tuh yang bisa didalilkan oleh siapapun. Yang bukan matematik adalah protes rakyat. Itu tidak perlu dimatematisir, karena itu langsung berasa bahwa dompet mama itu akan digerus oleh pajak, bahwa pendapatan dari kawan-kawan yang setiap hari lalu lalang cari nafkah itu pasti akan tergerus oleh barang-barang konsumsi yang pasti dinaikin pajaknya tuh. Jadi itu sebetulnya ini peristiwa sosial, dan Pak Prabowo saya kira mengerti, karena dia masih ada di Mesir mungkin, untuk balik ke Indonesia dan lihat bahwa ada problem dengan kebijakan sebelumnya, ada problem yang menanti dia untuk segera diberi semacam keputusan. Nah, ini kalau kita lihat jejak digitalnya, Pak Prabowo kan pada waktu kampanye pernah janji nggak akan menaikkan pajak, dan katanya sih akan lebih memilih menerapkan pajak yang lebih efisien begitu. Ini kan jadi janji kampanye dari Pak Prabowo. Sementara penerapan kenaikan PPN 12% ini diputuskan di eranya Jokowi. Kalau alasannya menjalankan undang-undang, ya kan bisa juga sebagai presiden dia membatalkan sebuah undang-undang melalui Perpu, seperti itu katakanlah. Ya bukankah ada janji kampanye Prabowo bahwa tidak akan menaikkan pajak, bahkan akan membiayai sekolah gratis, perguruan tinggi segala macam, soal makan siang, macam-macam itulah. Tetapi kita tahu bahwa ekonomi kita tidak tumbuh. Kita tahu bahwa janji itu di dalam politik ada jarak antara election dan decision. Apa yang dijanjikan ketika eleksi, ketika pemilihan, dan apa yang diputuskan ketika sudah menjabat. Kan itu bisa dipakai juga sebagai diskresi untuk menerapkan prinsip keadilan tuh. Jadi kekakuan kita hari ini seolah-olah apa yang ditanamkan di dalam undang-undang itu yang harus dilakukan tuh. Nggak begitu caranya. Entah keluarin perpu apa segala macam. Yang penting ada alasan rasional dan ada alasan sosial terutama untuk memberi sinyal bahwa ada harapan. Bahwa kendati PPN tidak dinaikkan, tapi rakyat Indonesia percayalah bahwa saya Prabowo Subianto
tahu cara untuk menambal APBN yang dibuat rusak oleh pemerintahan sebelumnya, karena tidak mampu untuk mengukur hubungan antara pertumbuhan dan keadilan. Yang terjadi adalah development tapi yang uneven, yang tidak adil tuh. Jadi sebetulnya itu intinya tuh, dan rakyat ingin dengar itu mungkin dari pesawat terbang ketika pulang ke Indonesia Prabowo mengucapkan pajak naik jadi 12%. Oke, jadi kalau lo beli barang 10 juta, lo tadinya harusnya bayar pajak 1,1 juta, jadinya lo bayar 1.200.000. 1.100.000 ke 1.200.000 naik 100.000. 100.000 itu 9,09% lebih tinggi dari pajak yang lo bayar sebelumnya, 1,1 juta. Itulah kenapa kesannya kecil nih, 11 ke 12, 1%. Tapi aslinya kenaikannya itu adalah 9%. Gede. Itu yang pertama. Yang kedua, buat lo yang mikir, kenapa Sri Mulyani tuh kok jadi gini ya gitu. Kenapa kemaruk banget gitu. Nah, gue tanya balik sama lo. Lo ada nggak temen, kenalan, keluarga yang kelilit utang? Nah, itu dia. Orang yang kelilit utang akan kalap, akan gelap mata, semuanya disenggol, bingung. Pokoknya gimana caranya biar dapat duit cepet buat nutup lubangnya. Kalau udah begitu, persetan majakin orang kaya, persetan tax ratio, karena susah dan lama. Dia butuh cepet nih. Mending nyerang masyarakat menengah ke bawah gitu, karena kita nggak punya pilihan selain nurut. Nah, easy fast money, ya gitulah orang kelilit utang. Nggak Mulyono, nggak Mulyani, sama aja semua. PPN 12% buat barang mewah, PPN 12% buat semuanya kecuali barang dan jasa pokok. Ini bakal clear kalau pemerintahnya gentle, ngasih rilis resmi, nih loh batasan PPN kayak gini, tapi apa dilakukan? Tidak, masih simpang siur jadinya. Enak situasinya, jadi kalau ada masyarakat yang protes, bentrok sama masyarakat lainnya, bagus cara mainnya. Biar ada yang belain tanpa perlu nyewa buzzer, bagus, keren, emang S3 ilmu politik, keren. Katanya pemerintah nggak suka hoax sama misinformasi, tapi giliran gini aja, diem itu emas tuh. Orang buset, kenapa nggak ngasih tau kenapa? Orang maunya ngambil doang, kagak mau ngomong. Tiba ngomong buset. Di masyarakat kita tuh orang ngambil kagak ngomong, hitungannya maling. Orang ngambil ngomongnya beda, hitungannya nipu. Masa iya mau jadi kayak gitu sih, Bang? Agak dong, kenapa emang kagak ngomong? Kurang, orangnya kurang. Kan kementerian udah nambah, lembaga nambah, staf-staf juga nambah. Yang ngegolin ini hampir semuanya di DPR. Koalisi banyak banget isinya, utusan khusus banyak banget, buset. Pejabat segitu banyaknya, pada kagak ada ngomong, kagak punya lidah pada, Kalau nggak punya lidah itu bagaimana ngejilatnya? Enggak, itu kejauhan. Enggak, itu kejauhan, itu jahat banget ya. Maaf. Kenapa pada kagak ngomong? Pada sariawan, Nih, gue sariawan, gue tetap ngomong. Karena obat sariawan gue nanti kena pajak 12%.